Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi yang sesungguhnya. Semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh yang begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 12 April 2021 atau pada tanggal 30 Nisan 5781, kita akan membaca di dalam Imamat 17 ayat 13 sampai 14 yang merupakan pembacaan kelanjutan renungan Torah kita saudaraku, dan juga hari ini kita memasuki penghitungan Omer yang ke-15 yang berkata demikian saudaraku, dan setiap orang dari Bani Israel atau dari pengembara yang menumpang di tengah-tengah kamu yang berburu binatang buruan atau unggas yang boleh dimakan, maka ia harus mencurahkan darahnya dan menimbunnya dengan tanah, sebab itu adalah kehidupan setiap tubuh. Darahnya adalah untuk hidupnya. Dan aku telah berfirman kepada Bani Israel, darah setiap tubuh tidak boleh kamu makan, sebab kehidupan setiap tubuh itulah darahnya. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Saudaraku, ini adalah perikop di dalam kitab Imamat 17 ini berbicara tentang larangan memakan darah. Dan Bapa Yahweh berfirman tentang kita dilarang memakan darah, saudaraku. Karena dinyatakan bahwa di dalam darah inilah ada kehidupan. Dan tadi sudah kita dengar di dalam ayat 13, bukan hanya kepada Bani Israel saja, juga kepada pengembara, kepada pengembara-pengembara lain yang ada bersama mereka. Berarti ini adalah kepada bangsa-bangsa lain tentunya, dan termasuk kepada kita, saudaraku. Jadi ini adalah perintah Bapa Yahweh tentang kita untuk dilarang memakan darah. Selain juga kita dilarang makanan-makanan yang memang Bapa Yahweh larang, saudaraku. Yang harus kita makan adalah makanan-makanan yang memang sudah diperintahkan, atau di dalam bahasa Ibraninya makanan yang koser, makanan yang tidak najis, saudaraku, yang sudah kita sama-sama dengarkan pada waktu yang lalu. Saudaraku, bila kita renungkan memang sampai kita menjalani dalam renungan Torah di Imamat ini, sepertinya banyak sekali peraturan-peraturan yang Bapa Yahweh berikan harus kita jalankan, saudaraku. Dan konsekuensinya tidak main-main, saudaraku. Bapa Yahweh menyatakan orang tersebut akan dilenyapkan dari bangsanya. Artinya Bapa Yahweh tidak berkenan dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, saudaraku. Ini menjadi renungan bagi kita. Saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tentu merindukan adanya berkat-berkat yang datang dalam kehidupan kita, berkat-berkat istimewa. Apakah itu berkat dalam kita dapat kesembuhan yang luar biasa, keluarga kita diberkati, usaha kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Semua kita rindu ada berkat-berkat yang turun bagi Bapa Yahweh. Namun saudaraku, bila kita dihadapkan dengan kita untuk mau mendengar saja tentang Torah ini, kita kadang masih sulit untuk mau tunduk, saudaraku, untuk mau tunduk menerimanya, apalagi untuk melakukannya, saudaraku. Namun lewat firman-firman yang sudah disampaikan dalam renungan pagi ini, kita harus membuka hati, saudaraku, membuka hati dan roh kita bahwa inilah perintah Dafar Elohim untuk melakukan ketetapan dan perintah dalam ketaatan kita kepada Bapa Yahweh. Jadi kita jangan sentuh lagi darah tersebut, saudaraku. Apapun keadaannya kita singkirkan. Masih banyak makanan-makanan yang bisa kita makan dengan baik untuk kesehatan kita, saudaraku. Dan apabila kita makan, tentu kita percaya bila keluar dari perintah Bapa yang memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan tersebut dilenyapkan. Dan ini, saudaraku, tentang berkat-berkat ini sudah dinyatakan di dalam firman di Ulangan 18, Ulangan 28 berkata tentang janji berkat itu, saudaraku, yang berkata demikian: apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini,
maka Yahweh Elohim akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi, dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Yaitu berkat-berkat apa? Berkat-berkat diberkati kita di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil panenmu, diberkati bakulmu, dan seterusnya, saudaraku. Jadi ketaatan itu memiliki hadiah buat Bapa Yahweh, untuk berkat-berkat Bapa itu tidak terhalang, tercurah di dalam kehidupan kita. Mari saudara, ini kita renungkan, saudara. Sebaliknya, bila kita melanggar, maka kutuk juga akan ada. Dan ini tertulis dalam Ulangan 28 ayat 15. Dan akan terjadi apabila engkau tidak mendengar suara Yahweh Elohimmu dengan memeliharanya sambil melakukan semua perintahnya dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Ada kutuk yang diberikan kalau kita tidak melakukan perintah ini. Saudaraku, kita jangan menjadi jemaat-jemaat yang egois. Kita maunya menuntut berkat, saudaraku. Tapi firman Bapa Yahweh tidak akan terubahkan, saudaraku. Untuk kita menuntut berkat, maka kita harus melakukan perintah dan ketetapannya. Kita introspeksi diri kita, bagaimana kita menjalankan perintah dan ketetapan itu, saudaraku. Walaupun memang janji keselamatan sudah ada pada kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Mesias kita, juru selamat kita. Namun untuk menjalani kehidupan kita butuh berkat-berkat, dan memenuhi berkat-berkat ini terhadap semua janji-janjinya, permohonan kita harus dengarkan perintah-perintah Bapa Yahweh dan melakukannya. Maka janji firman berkat ini akan tercurah kepada kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman. Tetap kita berjuang. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari dan melindungi wajahnya, dan menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang berpikir tidak ada jalan keluar, dengan ketaatan lakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, Bapa buka jalan secara ajaib dan sempurna. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.